Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, yang mana di kesempatan siang yang baik ini kita dimudahkan, diberikan taufik untuk bisa melanjutkan kajian kita dari kitab yang berjudulkan Al-Furuqu Baina Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah wa Manhaji Mukhalifihim fi Nushil Sultan. Perbedaan antara manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dengan manhaj kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam menasihati penguasa, yang merupakan buah karya ilmiah oleh Asy-Syaikh Shalih bin Muhammad Sawi, Allah yahfadhuh. Dan tidak lupa salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Saudara-saudariku kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa budiman Al-Iman TV dan pendengar setia radio suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kembali bahasan kita dari perbedaan yang keempat, ya, yang mana di perbedaan yang keempat ini kita telah sampai pada bahasan dalih-dalih atau dalil-dalil yang dipakai oleh kelompok menyimpang di dalam membenarkan pandangan mereka terkait dengan dibolehkannya menasehati atau menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada penguasa, baik itu terang-terangan atau sembunyi, baik itu di hadapan penguasa ataupun tidak, artinya penguasa tidak hadir di majelis tersebut. Demikian pula kelompok yang memiliki pandangan yang lainnya. Seperti yang pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa kelompok yang menyimpang dari manhaj al-haq, manhaj yang benar dari metode Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan menasihati penguasa, mereka terbagi menjadi 3 bagian. Kelompok yang pertama adalah mereka yang berpendapat dibolehkannya menasihati penguasa dengan cara sembunyi, rahasia, atau terang-terangan. Kemudian ditambah lagi, dibolehkannya pula memberikan nasihat kepada penguasa, baik di hadapan penguasa langsung atau ketika penguasa tidak ada di majelis tersebut. Ini kelompok yang pertama yang jelas menyimpang, yang berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di bagian yang kedua, yaitu kelompok yang kedua, mereka orang-orang yang memberikan nasihat kepada penguasa dengan terang-terangan, tidak memiliki pandangan harus bersembunyi atau rahasia, tidak. Nasihat penguasa wajib terang-terangan, baik penguasa itu ada maupun tidak. Ini pun juga menyimpang dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian bagian yang ketiga, yaitu kelompok yang berpandangan bahwasannya menasihati penguasa itu harus terang-terangan, ketika penguasa itu tidak hadir atau tidak ada di majelis tersebut. Nah, 3 kelompok tadi merupakan 3 bagian dari kelompok-kelompok yang amat sangat menyimpang dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita mengetahui bahwasannya Ahlussunnah wal Jamaah memiliki metode
di dalam menyampaikan nasihatnya kepada penguasa. Dan metode yang prioritas yang biasa dipakai oleh ulama kita dahulu ya adalah dengan asir, yaitu menyampaikan nasihat dengan rahasia, dengan sembunyi, ya, mengajak berduaan dengan penguasa, empat mata, disampaikan nasihat tersebut dan masukan-masukan yang membangun. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang disampaikan di bahasan sebelumnya, Ahlussunnah wal Jamaah memiliki cara yang kedua, yaitu menasihati penguasa dengan terang-terangan di hadapan penguasa langsung jika terdapat maslahah di dalamnya. Namun jika tidak ada maslahah, maka kembali kepada cara yang prioritas tadi. Yang pertama yaitu dengan rahasia atau sembunyi-sembunyi. Ini merupakan dua cara yang biasa dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah dalam sejarah mereka sampai di zaman ini dalam menegakkan an-nasihah, yaitu nasihat kepada penguasa, maupun amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian sebelum kita melanjutkan mempelajari dalih mereka ya di dalam membangun pandangan tadi, baik itu kelompok menyimpang yang pertama yang membolehkan memberikan nasihat pada penguasa itu dengan apa saja, boleh dengan rahasia, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, boleh juga di hadapan penguasa atau tidak. Demikian pula dalih-dalih yang nanti disampaikan di sini yang dipakai oleh kelompok yang kedua, yaitu mereka yang membolehkan memberikan nasihat kepada penguasa ya harus dengan terang-terangan, terlepas apakah di hadapan penguasa atau tidak. Atau dalih yang dipakai oleh kelompok yang ketiga, yaitu yang berpandangan wajibnya menegakkan nasihat dengan terang-terangan ketika penguasa tidak ada di majelis tersebut. Dan perlu kita ingatkan bahwa secara umum ya seperti yang disampaikan di sini, bahwa kebanyakan dalih yang mereka pakai di dalam menguatkan pandangan mereka diantaranya adalah menggunakan hadis-hadis yang sifatnya mustabihah, ya, mustabihah, yang mana maknanya itu bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan kepentingan atau hawa nafsu mereka. Tidak merujuk kepada hadis-hadis yang muhkam, yang jelas, yang sharih. Yang kedua, mereka pun juga membawakan beberapa ucapan atau perbuatan sebagian sahabat atau bahkan kaum salaf untuk membenarkan pandangan mereka. Dan yang ketiga, mereka pun juga tidak segan-segan membawakan ucapan sebagian ulama salaf di dalam membangun pandangan mereka. Namun, ya, semua dalil-dalil nanti di sini akan dibantah satu persatu. Yang diantaranya di pertemuan sebelumnya, ya, kita telah masuk pada dalih mereka yang pertama, yang mana mereka berdalih dengan menggunakan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, di antaranya Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmidzi, yang merupakan hadis yang sahih, yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul jihadi kalimatu adlin 'inda sultanin ja'ir. Dalam riwayat An-Nasa'i dipakai kata kalimatu haqqin. Seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat hak, ya, kalimat kebenaran, kalimat keadilan pada penguasa yang jair, yang zalim, pada penguasa yang zalim. Mereka mengatakan hadis ini menunjukkan kepada kita dibolehkannya untuk menyampaikan nasihat kepada penguasa, ya, dengan cara apapun, terang-terangan atau mungkin sembunyi-sembunyi, baik itu di hadapan penguasa ataupun tidak, karena dikatakan kalimatu adlin 'inda sultanin jair, menyampaikan kalimat kebenaran pada penguasa yang zalim. Nah, ini dalih mereka yang mereka fahami semaunya dan seenaknya. Padahal pemahaman dari hadis di atas tidak demikian, ya. Justru pemahaman dari hadis tersebut, dan itu adalah jawaban dari bantahan atau bantahan yang pertama, ya, terkait dengan syubhat tadi, yaitu dalih mereka. Justru hadis itu menjelaskan kepada kita bahwasannya di dalam menyampaikan nasihat itu harus di hadapan penguasa.
Dibuktikan dengan kata inda sultanin jair. Itu inda artinya amama, di hadapan, di sisi. Artinya penguasa itu ada di majelis tersebut. Ya. Nah, jadi sini terbantah. Kemudian yang kedua, ya, yang menjadi jawaban dari syubhat terkait dengan hadis di atas yang mereka fahami semaunya, bahwasannya nasna syar'i tidak akan mungkin pernah bertentangan antara satu dengan yang lainnya, dan tidak boleh hukumnya secara syariat seorang muslim mempertentangkan antara dalil satu dengan dalil yang lainnya, hadis satu dengan hadis yang lainnya. Sikap yang benar di dalam menyikapi berbagai macam hadis itu adalah membawa hadis-hadis yang bersifat mutlak kepada muqayyad, hadis yang bersifat mujmal kepada mubayyan, yang bersifat umum dibawa kepada khusus, dan hadis yang bersifat mushtabih, ya, itu dibawa kepada yang muhkam sesuai dengan apa yang menjadi disiplin ilmu usul fiqh dalam hal ini. Nah, ini dalih mereka yang pertama yang sudah dibantah. Artinya, apa yang mereka sampaikan dengan berdalih ayat atau hadis tadi itu tidaklah benar sama sekali. Kemudian kita akan masuk pada dalih mereka yang kedua. Mereka membawakan sebuah hadis juga. Ya, dan perlu kita ketahui nanti dalam bahasan ini akan disebutkan 7 ya dalih atau dalil mereka yang diantaranya nomor 1 sampai nomor 4 ya itu dibawakan dari hadis-hadis Nabi. Selanjutnya dibawakan dari ucapan para sahabat, ucapan salaf dan perbuatan sebagian mereka. Dan masing-masing akan dibantah di kitab ini. Baik. Untuk dalih mereka yang kedua, di dalam membenarkan anggapan mereka bahwasannya boleh atau di dalam menegakkan nasihat kepada penguasa itu harus dengan terang-terangan, terlepas apakah penguasa itu ada atau tidak. Apa kata mereka? Mereka membawakan hadis dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, sebagaimana riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Sayyidus syuhada'i Hamzah ibnu Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin jair fa'amarahu wa nahahu faqatalah. Penghulu para syuhada, yaitu orang yang mati syahid, penghulunya para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Pada potongan hadis ini, ya, di antara pelajarannya yang bisa diambil bahwa Hamzah merupakan seorang sahabat yang syahid dalam pertempuran, dalam jihad fisabilillah. Kemudian Hamzah ini, ya, adalah penghulunya para syuhada. Penghulunya siapa? Para syuhada yang mati syahid dalam jihad fi sabilillah. Kemudian yang ketiga, ini merupakan bisyarah, kabar gembira, ya, bahwasannya Hamzah merupakan penghuni surga. Karena tatkala Nabi mengatakan Sayyidus syuhada, ini merupakan bentuk tazkiyah ketika Allah mengkhabarkan kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, tazkiyah kepada Hamzah yang berarti dia merupakan penghuni surga. Baik, kita lanjut. Ketika Nabi mengatakan penghulu para syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau lagi menambahkan wa rajulun qama ila imamin jair, dan juga orang yang qama ila imamin jair, yang berdiri kepada pemimpin yang zalim, ya. Rajulun qama ila imamin jair, yaitu seseorang yang berdiri di hadapan pemimpin yang zalim, fa amarahu wa nahahu, dia pun memerintah pemimpin itu dan juga melarangnya, yaitu menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Faqatalah, lantas pemimpin yang zalim itu membunuhnya. Nah, hadis ini, ya, dipakai landasan bagi kelompok yang menyimpang
yang membolehkan seorang muslim menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya secara terang-terangan dan juga terlepas apakah ada penguasa maupun tidak. Karena mereka di dalam memaknai hadis di atas, khususnya pada lafaz wa rajulun qama ila imamin jair, ya, secara maknawi adalah adanya seorang yang betul-betul menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa, baik penguasa itu ada di majelis maupun tidak. Kemudian di sini akan dibantah ya dengan beberapa bantahan. Wa yujabu ala ihtijajihim bihadzal hadits kattali. Dijawablah terhadap hujjah mereka ya terkait dengan hadis tadi, Sayyidus Syuhada'i Hamzah ibnu Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin jair fa amarahu wa nahahu faqatalah. Penghulu para syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan orang yang berdiri ya kepada penguasa yang zalim, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, lantas dia membunuhnya. Jawaban yang pertama atau bantahan yang pertama dikatakan di sini anna hadza dalilun ala ma qarrarnahu min anna an-nasihata takunu amama sultan la khalfahu wa fi ghibatihi. Hadis ini adalah dalil apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita tetapkan dan jelaskan, bahwasanya nasihat kepada pemimpin ya itu harus di hadapannya langsung, tidak di belakang pemimpin, di balik layar ataukah ketika pemimpin tidak ada. Ini justru dalil, yaitu hadis tadi menguatkan pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasannya seorang yang menegakkan nasihat kepada penguasa itu ya jika harus terang-terangan harus ada pemimpin di hadapannya, bukan berbicara di belakang, di balik layar atau ketika pemimpinnya tidak ada. Mengapa? Karena ini berdasarkan dari sisi bahasa ada kata ila ya, dalam bahasa kita diterjemahkan apa? Kepada. Wahya imma an takuna bima'na lam au inda. Nah, kata ila ini tidak terlepas dari dua kemungkinan makna. Yang pertama, ila itu maknanya lam, yaitu ke atau kepada. Sehingga ketika dimaknai qama li imamin jair, yaitu seorang penghulu syuhada, ya selain Hamzah adalah seseorang yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim. Artinya penguasa itu ada di majelis tersebut, majelis nasihat. Fayakunu dalilan ala annahu yaqumu amamah. Sehingga riwayat tadi, ya hadis tadi itu menjadi dalil bahwasannya menegakkan nasihat kepada penguasa itu adalah ketika penguasa itu hadir, ada di hadapannya, bukan di balik layar. Atau kemungkinan yang kedua yaitu dimaknai dengan kata indah, ya, di sisi bahasa kita seperti itu indah. Dengan demikian tambah jelas lagi ketika dikatakan warajulun qama inda imamin jair, dan seseorang yang berdiri menegakkan nasihat amar ma'ruf nahi mungkar di sisi penguasa, yang menunjukkan apa? Adanya penguasa di majelis tersebut. Dan kedua-dua dari kemungkinan makna, apakah itu lam, itu li, kepada, ataukah makna inda, dari sisi bahasa itu dibenarkan. Nah, ini bantahan yang pertama dari yang mereka sampaikan ya, syubhatnya. Dari sisi bahasa itu sudah tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk menguatkan pendapat kelompok-kelompok yang menyimpang tadi. Kemudian bantahan yang kedua adalah seperti yang disampaikan ketika menjelaskan akan bantahan dalih yang kedua atau yang pertama, afwan. Yaitu apa?
bahwasanya nas-nas syar'i itu tidak akan mungkin berbenturan, bertentangan, bertabrakan satu sama lain. Dan tidak akan pernah mungkin sesama dalil syar'i itu bertabrakan, berlawanan makna, bertentangan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dari Allah, hadis-hadis Nabi pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin ya ketika semua berasal dan datang dari Allah itu terjadi pertentangan dan tabrakan? Tidak akan pernah terjadi dan tidak akan mungkin. Lau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu berasal dari selain Allah, niscaya kalian mendapati pertentangan yang amat sangat banyak sekali. Dan tidak boleh hukumnya secara syariat kita kaum muslimin mentabrakkan, mempertentangkan ya antara satu dalil dengan dalil yang lain, antara ayat dengan ayat, ayat dengan hadis ya, atau mungkin hadis dengan hadis. Tidak boleh. Tidak boleh mempertentangkan antara dalil-dalil syar'i dengan satu yang lainnya. Dan sikap yang tepat ketika menyikapi dalil-dalil yang seolah-olah bertentangan adalah dengan membawanya kepada yang lebih khusus atau membawanya kepada yang lebih jelas, dari mujmal ke muhkam, ke mubayyan ya, dari mujmal ke mubayyan, kemudian dari mushtabih ke muhkam, dari yang mutlak sifatnya mutlak ke muqayyad, dari yang sifatnya am ke khas, dan seperti itu ya, yang merupakan kaidah-kaidah yang diterapkan oleh ulama al-sunnah wal jamaah di dalam menyikapi sebuah dalil yang seolah-olah bertentangan, padahal apa? Tidak demikian. Baik, jadi dalil yang kedua ya terkait dengan hadisnya sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu ketika Nabi mengatakan Sayyidus Syuhada wa Hamzah, Sayyidus Syuhada ya Hamzatu ibnu Abdul Muttalib, wa rajulun qama ila imamin jair fa amarahu wa nahahu faqatalah. Penghulu para syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seorang yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim, dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, lantas dia dibunuh oleh penguasa tersebut, maka dia adalah penghulu para syuhada. Nah, mafhum ya, pemahamannya benar dari hadis di atas adalah seperti yang disampaikan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasannya hadis ini menunjukkan bahwasannya nasihat itu dilakukan di hadapan penguasa ya, bukan di belakang layar, bukan ketika penguasa itu tidak ada di majelis tersebut. Baik. Sekarang kita masuk pada dalih yang ketiga dan juga dalih mereka yang keempat. Dan nanti untuk bantahannya di sini akan dijadikan satu oleh al-muallif, yaitu penulis buku ini. Untuk dalil yang ketiga ya, mereka mengambil dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sanadnya kembali kepada sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yaktaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun aw khalufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun wa laysa wara'a dhalik minal imani habbatu khardal." Artinya ya, tidak ada seorang nabi
yang Allah utus kepada umat sebelumku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak ada seorang nabi sebelumku yang diutus oleh Allah kepada umatnya melainkan dia memiliki hawariyun dan juga sahabat-sahabat dari umatnya tersebut. Seperti kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki para sahabat. Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman bin Auf, ya, Mu'adz bin Jabal, dan para sahabat yang lainnya. Demikian pula Nabi Isa memiliki hawariyun, ya, dan itulah sunnatullah, ya, subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang nabi pun sebelum aku, kata Rasulullah, ya, kecuali pasti dia memiliki seorang pengikut, seorang yang setia di kalangan sahabatnya. Yang mana mereka ini ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih. Para hawariyun dan juga para sahabat-sahabat Nabi itu selalu mengambil sunnah-sunnah Nabinya, ya, sunnah-sunnah Nabinya, dan mengikuti semua perintahnya. Baik. Kemudian Nabi kita melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma innaha takhlufu min ba'dihim." Kemudian sesungguhnya setelah itu datang, yaitu sepeninggal generasi tadi Hawariyun dan para sahabat-sahabat yang setia kepada Nabi tadi, itu berganti generasi, muncul generasi yang baru, ya, maka ada generasi-generasi yang sifatnya mereka hanya suka ngomong namun tidak bisa melakukan, banyak bicara namun tidak mengamalkan. Jika mereka berbuat sesuatu yang tidak diperintahkan untuk dilakukan. Nah, akan ada generasi yang seperti ini, ya kan? Baik di kaum muslimin, yaitu umatnya Rasulullah SAW, maupun di umat-umat Nabi sebelumnya, ya. Setelah selesai generasi para hawariyun, pengikut setia para nabi, ya kan? Kemudian para sahabat yang selalu mendampingi dakwah dan perjuangan para nabi, maka muncul generasi baru yang notabene mereka ini banyak bicara, jarang beramal. Banyak ngomongnya, ya kan? Namun tidak melakukan, mengerjakan. Jika mereka beramal, jika mereka melakukan, jika mereka mengerjakan satu perbuatan pun jauh dari yang diperintahkan oleh para nabi. Nah, di antaranya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kita jumpai dalam kaum muslimin, ya, khususnya di zaman-zaman kita sekarang ini, banyak sekali di antara kita kaum muslimin yang banyak ngomong, banyak bicara ini itu dan ini, ya, namun sedikit melakukan, merealisasikan dan mengamalkan apa yang mereka omongkan, yang mereka bicarakan. Sukanya nyuruh namun tidak berbuat. Nyuruh sedekah, nyuruh ini, nyuruh itu, namun dia tidak melakukan. Banyak sekali. Ya. Demikian pula mereka ketika beramal jauh dari tuntunan nabinya. Seperti kita pun juga, ya. Banyak sekali amalan-amalan yang kita anggap baik dan memiliki niat dalam diri kita itu niat yang baik, mendekatkan diri kepada Allah, namun banyak dari amalan itu yang jauh dari tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kurangnya ilmu. Sifat yang pertama, banyak ngomong namun tidak mengamalkan, seperti sifat orang Yahudi. Ya, berilmu namun tidak mau beramal. Yang kedua, beramal namun tidak sesuai dengan tuntunan, seperti orang Nasara, ya, beramal namun tidak berdasarkan ilmu. Akan ada dari umat itu seperti ini, dan itu terjadi khususnya dalam umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dari sini kita ambil pelajaran pentingnya kita terus belajar, menuntut ilmu, mengetahui agama, mempelajari agama kita, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, dan mempelajari hadis-hadis dan sunnah-sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Agama Islam itu dibangun di atas ilmu. Kita lihat wahyu yang pertama Allah turunkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu bunyinya Iqra, bacalah. Bukankah itu isyarat yang menyuruh kita untuk jadilah kamu orang berilmu? Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dan seterusnya. Ini menandakan Islam agama yang mengajak umatnya menjadi ahli ilmu. Dan berapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang selalu memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi ahli ilmu. Ya kan? Dan tidak mungkin sebuah iman, amal saleh itu bisa dibangun tanpa dasar ilmu. Makanya ahli ilmu kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kembali. Kemudian dikatakan faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun wa laysa wara'a dzalik minal imani habatu khaddal. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka dia adalah orang yang mukmin dan tidak ada selain itu, yaitu orang tidak ada ya orang yang kebalikannya dari tadi, orang tadi, kecuali dia adalah orang yang tidak memiliki iman sama sekali. Maksudnya, ketika mendapati generasi banyak ngomong, jarang beramal, jika beramal jauh dari tuntunan, kemudian generasi ini diperangi, ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka dikatakan oleh Nabi, orang yang memerangi generasi yang buruk ini, dia adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Selain itu orang yang membiarkan generasi yang buruk ini banyak ngomong, jarang beramal, jika beramal jauh dari tuntunan, itu adalah orang yang tidak punya iman kecuali seberat biji sawi. Nah, hadis ini ya dipakai oleh kelompok yang menyimpang untuk menguatkan pendapat mereka. Mereka mengatakan, ketika disebutkan faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, ya, maka siapapun yang berjihad menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan tangannya, maka dia adalah orang yang mukmin. Nah, ketika ada generasi yang seperti itu sifatnya, banyak ngomong, jarang melakukan, bahkan tidak sama sekali, jika melakukannya pun juga jauh dari tuntunan, itu masuk ke dalamnya adalah pemimpin atau penguasa kaum muslimin. Jika ada penguasa yang sifatnya seperti ini, suka mengobrol janji namun tidak ada realitanya, ya kan? Jika dia melakukan seolah-olah itu baik namun ternyata tidak baik, hanya sebatas pencitraan atau yang lainnya, mereka mengatakan siapapun orangnya yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada pemerintah yang sifatnya demikian, ya, dengan cara apapun itu boleh, dan itu adalah orang yang beriman. Selain itu, ya, itu orang yang imannya begitu tipis dan sedikit. Itu kata mereka, ya. Seolah-olah kita dibawa kepada persepsi mereka bahwasannya orang itu kalau mau beriman betulan adalah harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa yang sifatnya demikian tadi. Nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, terlepas apakah dengan cara sembunyi atau rahasia, yang penting ditegakkan. Itu kata mereka. Baik. Kemudian pada hadis yang keempat, ya, ini dalih mereka. Kita sampaikan dulu, nanti baru kita rangkum, gabungkan ya untuk bantahan-bantahannya. Hadis yang keempat sekarang, itu hadisnya sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia mengatakan bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi,
wa man lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran di antara kalian, wajib hukumnya untuk mengubahnya dengan tangannya, yaitu kekuasaannya, kekuatannya. Jika ia tidak mampu, maka dia mengubah dengan lisannya. Jika tidak mampu pula, maka dia harus mengingkari dengan hatinya. Dan pengingkaran dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Nah, hadis ini pun juga difahami sesuai dengan persepsi kelompok yang menyimpang tadi. Ya. Bahwasannya siapapun yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa, ya, maka dengan cara apapun selama itu adalah kalimatul haqqin, tidak mengapa. Boleh. Makanya kelompok yang menyimpang tadi kan membenarkan, di antara ada yang membenarkan menyampaikan nasihat dengan terang-terangan, terlepas pemerintah atau penguasa itu hadir atau tidak. Ada lagi yang mengatakan menegakkan nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan terang-terangan di balik layar. Tidak harus penguasa itu ada di situ. Ya. Demikian pula kelompok yang lainnya yang membolehkan semuanya, ya, menegakkan nasihat dengan sembunyi boleh, terang-terangan boleh, di hadapan penguasa boleh, di balik layar pun juga boleh, ya. Maka ini tidak dibenarkan. Baik, sekarang kita akan masuk pada bantahan dari masing-masing riwayat di atas. Bantahan yang pertama dikatakan anna taghyira bil yad liman istata' wa lam yatarattab 'ala dzalika munkarun a'zam. Mengubah sebuah kemungkaran dengan kekuatan, kekuasaan, dengan tangan, itu khusus bagi yang mampu, selama tidak menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Ini harus difahami. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri tadi, difahaminya sesuai dengan kadar levelnya. Sebagaimana itu yang diisyaratkan dalam redaksi hadis. Fa'illam yastati, jika tidak mampu, maka ini menunjukkan apa? Urutannya, tartibnya. Jika tidak mampu, tidak kuasa mengubah kemungkaran dengan kekuatan kekuasaan, dengan tangan, maka dengan lisan. Jika tidak mampu, baru dengan hati. Nah, mengubah kemungkaran, menegakkan amar ma'ruf, atau yang semisalnya menegakkan nasihat kepada penguasa, itu dilakukan dengan kekuatan, kekuasaan, kedekatan dengan penguasa jika mampu. Iya. Selama tidak menimbulkan kemungkaran atau kemudaratan yang jauh lebih besar. Namun apabila ternyata dengan cara tadi menimbulkan kemudaratan, menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar, maka hal itu tidak digunakan. Makanya dikatakan walam yatarattab 'ala dzalika munkarun a'zam. Ya. Selama tidak berimbas munculnya kemungkaran yang jauh lebih besar. Kemudian bantahan yang kedua, la yasihhu an nafhama min hadzaini al-haditsaini sihhatan nakiri 'ala al-wulati 'alaniyatan fi ghaibatihim idz la dalila 'alaihi fi hadzal hadits. Tidak benar, ya, kita memahami dua hadis di atas. Pertama, hadisnya Ibnu Mas'ud. Yang kedua, hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma. Yang mana kelompok menyimpang itu memahami dari kedua hadis tadi, ya, bolehnya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan nasihat kepada penguasa dengan terang-terangan di balik layar. Ya, itu dalih mereka dan persepsi mereka. Padahal pemahaman yang benar tidak demikian, dan tidak boleh bagi kita memahami dua hadis tadi, ya, sebagaimana pemahaman mereka. Kenapa? Karena hakikat pemahaman dari dua hadis itu tidak menunjukkan dibolehkannya
memberikan nasihat kepada penguasa dengan terang-terangan ketika penguasa itu tidak ada di majelis atau di balik layar. Bal hadha munkar yajibu inkaruhu li'umumil ahaditsil warida anifan. Justru ya, memberikan nasihat, menegakkan nasihat atau nahi mungkar kepada penguasa terang-terangan di balik layar, yaitu penguasa itu tidak hadir di majelis itu adalah kemungkaran yang harus diingkari berdasarkan keumuman hadis-hadis yang lain. Dan di sisi yang lain, yataratab alaihi mungkarun akbar, akan muncul kemungkaran yang jauh lebih besar, yang diantaranya terbentuknya opini masyarakat yang salah, ya. Dan itu pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Di antara hikmah mengapa di dalam memberikan nasihat dengan terang-terangan itu penguasa itu harus ada di majelis itu, supaya ketika terjadi kesalahpahaman, terjadi sesuatu yang miskomunikasi, ya, maka itu bisa terjawab langsung atau dijawab langsung oleh penguasa itu. Nah, kalau penguasanya tidak ada di majelis itu, kemudian pemberi nasihat ini seolah-olah menyampaikan sesuatu yang benar padahal salah, apakah ini tidak membentuk opini yang baru di tengah-tengah masyarakat? Apakah itu tidak akan menjadikan gelombang dan gejolak yang baru di tengah masyarakat? Jauh lebih besar kemungkarannya malahan. Dan justru akan merambah kepada pengkudetaan ketika hilang husnudzan masyarakat dengan penguasa tersebut. Kemudian bantahan yang berikutnya itu yang ketiga. Anna haditha Ibn Mas'udin qayyad al-inkara bil yad. Ya. Atau qayyad al-inkaru bil yadi. ورتب على عدم فعل ذلك نفي الإيمان. وحديث أبي سعيد فيه الزيادة أن من لم يستطع الإنكار بيده لعجزه أو لكون النكير باليد يترتب عليه مفسدة أكبر فلينكره بلسانه. Baik, artinya ini bantahan yang ketiga. Hadisnya sahabat Ibnu Mas'ud tadi yang berbicara tentang munculnya generasi buruk yang banyak ngomong, jarang beramal. Jika beramal jauh dari tuntunan. Siapapun yang memerangi mereka, maka dia adalah orang yang betul-betul mukmin. Masuk ke dalamnya siapa? Penguasa yang zalim. Sehingga harus ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar terang-terangan. Ya, terlepas apakah di balik layar atau tidak. Itu kata mereka. Nah, hadisnya Ibnu Mas'ud ini di dalam menegakkan, ya, ingkarul mungkar, ya, menolak kemungkaran, itu harus diikat pemahamannya dengan menggunakan kekuatan. Dengan menggunakan apa? Kekuatan. Tidak bisa difahami orang yang tidak mengingkari, ya, berarti dia bukan mukmin. Tidak demikian. Karena dalam pengingkaran itu memiliki tahap dan level. Ya. Bagi mereka yang punya kekuatan, kekuasaan, misalnya, dia mengingkari dengan kekuatan dan kekuasaannya. Jika orang yang lain tidak punya, maka dia mengingkari dengan lisannya. Jika orang lain tidak bisa, maka dengan hatinya. Nah, makanya di sini pengingkaran yang difahami dari hadisnya Ibnu Mas'ud itu harus diikat dengan pengingkaran yang menggunakan kekuatan atau kekuasaan atau tangan. Warutiba ala adami fi'li dzalika nafyul iman. Sehingga, ya, berimbas pada penafian iman, yaitu siapapun yang tidak mengingkari dan melakukan hal di atas, maka keimanannya tidak ada. Sedangkan hadisnya Abu Sa'id itu ada tambahan
bahwasannya siapa yang tidak sanggup mengingkari kemungkaran dengan tangannya karena kelemahan dia, atau mungkin dikhawatirkan muncul mafsadah atau kemungkaran yang jauh lebih besar, maka hendaknya orang itu mengingkari dengan lisannya. Nah, orang yang tidak mampu mengingkari dengan lisannya, entah karena kelemahan dia, atau dikhawatirkan ada mafsadah dan kemungkaran yang jauh lebih besar, maka hendaknya dia mengingkari dengan hatinya. Dan itu jelas merupakan selemah-lemah iman. Baik. Oleh karena itu, yuhmalu hadithu Ibni Mas'udin atau Ibni Mas'udin ala man istata' wa kana fi fi'lihi maslahah rajihah fa turika al-inkaru ma'a dhalik. Maka hadisnya Ibnu Mas'ud itu harus dibawa ya kepada makna pengingkaran yang sifatnya bagi orang yang memiliki kekuatan, kemampuan. Dan di dalam pengingkaran itu terdapat maslahat yang rajihah, sehingga apa? Kemungkaran itu ditinggalkan nantinya. Wa anna al-'ajiza an taghyiril munkar biyadihi li'adam al-qudrah aw li kauni at-taghyir bil yadi yatarattab 'alayhi mafsadah akbar fa innahu yanzilu 'alayhi ma ba'daha wa huwa wujub at-taghyir bil lisan thumma bil qalb. Dan bahwasanya orang yang lemah dalam mengubah kemungkaran dengan tangannya karena dia tidak mampu, karena kelemahannya, atau karena dikhawatirkan muncul mafsadah atau kemungkaran yang jauh lebih besar, maka ini dibawa kepada tingkat pengingkaran di level bawahnya, yaitu apa? Dengan lisannya. Jika tidak mampu, dengan hatinya. Baik. Jadi intinya bahwasanya dua hadis tadi, hadisnya Ibnu Mas'ud dan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri itu dibawa kepada pemahaman bahwasannya hadis Ibnu Mas'ud ya itu harus diikatkan dengan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri tadi terkait dengan pengingkaran, yaitu pengingkaran bagi orang yang punya kekuatan atau kekuasaan. Karena orang-orang itu memiliki kadar yang berbeda di dalam mengingkari. Ada yang menggunakan kekuatannya, ada yang menggunakan lisannya, ada yang menggunakan hatinya, masing-masing apa? Berbeda. Makanya pada bantahan yang ketiga ini, bahwasanya hadisnya Ibnu Mas'ud itu terkait dengan orang yang memerangi ya generasi yang jelek, yang diantaranya tadi pemimpin atau penguasa yang suka ngomong namun ingkar janji, tidak dilakukan, atau yang banyak melakukan namun hanya sebatas jauh dari tuntunan ya untuk menarik simpatisan atau yang lainnya, maka pengingkaran yang dilakukan itu sifatnya pengingkaran dengan kekuatan, kekuasaan, dan itu bagi orang yang mampu. Tidak bisa diantem kromo kepada semua orang mukmin. Kalau tidak mengingkari begini ya maka dia bukan mukmin. Tidak. Baik. Kemudian jawaban yang kelima, yaitu bantahan yang keempat. Maaf ya, bantahan yang keempat. Dikatakan di sini, al-qa'idatu syar'iyyah la wajiba ma'al ajzi. Faman 'ajiza 'anil inkari bil yad li'adami al-qudrah fala wujuba 'alayhi fi dhalik wa la ithma yulhiquh. Wa man lam yaqdir haqiqatan 'ala al-inkari bil lisan fa huwa kadhalik wa yulzimu al-inkaru bil qalbi wa dhalika ad'afu al-iman. Kaidah syar'i ya mengatakan bahwasannya tidak ada kewajiban bagi orang yang lemah itu untuk mengingkari kemungkaran dengan kekuatan dan kekuasaannya, karena memang ia tidak punya kemampuan. Dan tidak wajib hukum bagi dia mengingkari kemungkaran dengan kekuatannya atau kekuasaannya, sehingga ia tidak bisa mendapatkan dosa. Ya. Nah, orang yang betul-betul tidak mampu di dalam mengingkari kemungkaran dengan lisan pun juga sama. Ya. Ia tidak ada kewajiban untuk mengingkarinya dengan lisan. Dan ia juga tidak terkena dosa karena kelemahannya mengingkari kemungkaran itu dengan lisannya. Akan tapi
kewajiban dia adalah mengingkarinya dengan hati, dan itu selama-lama iman. Oleh karena itu, setiap orang dari kita kaum muslimin memiliki tingkat yang berbeda di dalam mengingkari kemungkaran. Jika orang itunya sanggup mengingkari kemungkaran dengan hati, maka itu adalah kewajiban bagi dia. Jika sampai ia tidak mengingkari walaupun dengan hati, berarti dia berdosa. Nah, jika ada orang yang dia itu sanggup mengingkarinya dengan lisan, ya, kemudian ia tidak mengingkarinya, baru dia berdosa. Namun ketika dia sanggup dengan lisannya, kok dia mengingkari dengan lisan, maka itu membuahkan pahala. Sama halnya ketika orang memiliki kekuatan kekuasaan. Ketika ada kemungkaran yang bisa dia rubah, maka wajib hukumnya untuk merubahnya. Karena dia punya kekuatan, punya kekuasaan. Dan tidak wajib bagi orang yang kemampuannya hanya pada tatanan lisan ataupun hati. Ini adalah kaidah syar'i. Seperti halnya dalam masalah sholat, ya, contoh kecilnya. Orang yang sholat berdiri dan dia mampu, tidak boleh sholat dengan duduk. Ya kan? Apalagi berbaring dan seterusnya. Salat dengan duduk itu manakala bagi orang yang tidak mampu berdiri. Dan masing-masing memiliki apa? Tahapan dan tingkatan tersendiri sesuai dengan kondisi dia. Nah, demikian ya cara pendekatan antara mengingkari kemungkaran dengan kekuatan lisan maupun hati. Kemudian bantahan yang kelima, di sini dikatakan bahwasanya nas-nas syar'i, ya, sekali lagi itu tidak akan bertentangan dan tidak akan pernah bertentangan antara satu nas dengan nas yang lain. Dan tidak boleh hukumnya secara syariat untuk mempertentangkan nas-nas, baik itu Al-Quran maupun hadis. Justru yang benar adalah membawa nas yang sifat yang mutlak kepada muqayyad. Seperti hadis Ibnu Mas'ud, ya, tadi yang sifatnya mutlak itu harus dibawa kepada hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri yang sifatnya muqayyad. Sehingga difahami pengingkaran yang dimaksudkan di hadisnya Ibnu Mas'ud itu dengan kekuatan, dengan kekuasaan, bukan yang lain. Jika ada nas yang sifatnya mujmal, harus dibawa ke sifatnya mubayyan. Jika ada nas yang sifatnya umum, jika hal itu ada, maka harus dibawa kepada nas yang sifatnya khusus. Jika ada nas yang sifatnya mushtabih, dibawa ke muhkam, ya, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh para ulama kita. Nah, nas-nas syar'i, ya, itu memiliki sifat yang amat sangat banyak. Oleh karena itu, nas-nas tadi harus didudukkan sesuai dengan kadarnya, harus ditempatkan sesuai dengan levelnya. Jika memang itu nasnya sifatnya mutlak, harus dibawa ke muqayyad. Jika mujmal, harus dibawa ke mubayyan. Dan ini membutuhkan sebuah ilmu, ya, ilmu yang tidak semua orang menguasainya. Hanya mereka, orang-orang pilihan Allah yang diberikan kemudahan untuk belajar ilmu syar'i dan yang lainnya. Oleh karena itu, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka betul-betul berhati-hati di dalam memahami nas-nas syar'i. Karena mereka meyakini tidak mungkin antara nas satu dengan yang lainnya itu bertentangan, bertabrakan, berlawanan, tidak akan mungkin. Ya, baik. Ini adalah bantahan yang terakhir, ya, terkait dengan dalih mereka yang kedua, yang ketiga dan yang keempat dari hadisnya Ibnu Mas'ud maupun hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma. Baik, ini yang bisa kita bawakan, kita sampaikan, semoga jelas dan difahami bersama. Sebagai penutup di acara kita yang baik ini,
Kami sampaikan sebuah nasihat, dan ini sering kita sampaikan juga, bahwasanya di dalam kita beragama Islam, ya, kita harus selalu menjadikan hati ini tersandar kepada Allah, jiwa dan raga kita. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di dalam kita memahami nas-nas syar'i, baik itu ayat maupun hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena itu semuanya datang dari Allah, dan kita diwajibkan untuk tunduk dan patuh kepada nas-nas tersebut. Dan di dalam memahami nas-nas itu haruslah sesuai dengan pemahaman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga kita tidak menyimpang, tidak tersesat di dalam memahaminya seperti 3 kelompok menyimpang tadi yang jauh dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya dalam masalah menyampaikan nasihat kepada pemimpin. Hadisnya sahih, namun pemahamannya itu adalah pemahaman mereka, bukan pemahaman kaum salaf, Ahlussunnah, bukan. Ya, dari hadisnya Ibnu Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dan Jabir bin Abdullah. Sahih. Nasnya, nas riwayat yang sahih. Namun pemahamannya itu tidak benar, karena menjadikan nas-nas tadi sebagai kuda tunggangan untuk memperkuat dalil mereka, pendapat mereka, tanpa mengacu kepada pemahaman generasi terbaik, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan para sahabat. Oleh karena itu, di dalam kita belajar agama, hendaknya memahami Quran, memahami hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu dengan pemahaman para sahabat. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah, mereka adalah taifah mansurah dan firqatun najiyah yang dijamin masuk surga melalui lisan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.